Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi yang luar biasa, kita kembali lagi berjumpa di dalam Mazmur nih. Dan saya percaya pagi ini pagi yang akan memberkati kita dengan firman yang sangat menuntun kita untuk melihat bahwa Tuhan siap melawat dengan hadiratnya, dan hadiratnya selalu akan menjawab setiap masalah kita. Maka pagi ini saya akan bicara di dalam Mazmur ini, yaitu sesuatu yang namanya hadiratnya menjawab semua, itu temanya. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal pertama, Amsal 1 ayat 20. Firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara mengenai hadiratnya menjawab semuanya, artinya saudara bahwa ketika kita suka tinggal di dalam doa dan ada orang-orang yang suka cinta hadiratnya, menyembah, mengasihi Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang buang-buang waktu, itu bukan sesuatu yang sia-sia atau kurang kerjaan, tetapi yang saya mau beritahu bahwa itulah sesuatu yang dahsyat. Karena hadiratnya akan menjawab apapun keadaan kita. Masalah-masalah yang tidak pernah kita dapatkan jalan keluarnya, jawabannya di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hadirat Tuhanlah yang membuat Bapak Ibu Saudara akan mengalami kekuatan kemenangan. Dan setiap masalah kita selesai. Karena apa? Kuasa Tuhan akan dinyatakan di sana. Ketika kita sadar bahwa hadiratnya itu dahsyat, maka akan ada dua hal yang akan kita alami. Ketika kita menghargai hadiratnya, kita suka tinggal dalam hadiratnya, dan kita berkata, Tuhan, aku mau terus dan terus berada di dalam hadirat-Mu. Ada pujian berkata, saudara, ketika kita cinta hadiratnya, hadiratnya membawa kesembuhan, hadiratnya membawa kelepasan bagi setiap kita. Tapi pagi ini, ketika kita suka dalam hadirat Tuhan, maka dua perkara kita akan alami. Yang pertama adalah tiada yang menghambat. Saudara, artinya ada tantangan, ada persoalan, tetapi di tengah-tengah prosesnya kita akan melihat hambatan-hambatan itu tidak berarti. Artinya ada berkat yang kita alami. Yang pertama, tidak hambatan, saudara. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang kita alami. Tadi dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, saudara. Bicara jalan-jalan itu bicara tentang perjalanan hidup, pergumulan, apapun keseharian yang kita alami, ada tantangan, ada masalah, ada saudara, hal-hal yang membuat seringkali kita tidak bisa melangkah. Tetapi saya memberitahu, walaupun seperti itu keadaannya, ketika kita membiarkan dan suka hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu menghasilkan ada kelepasan, ada kemenangan, sehingga jalan-jalan itu, hambatan-hambatan itu tidak berarti. Maka mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat 19-nya, firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Saudara lihat nggak? Harusnya orang sengsara makin sengsara, makin menderita, makin berkesusahan. Tetapi firman Tuhan terbalik. Kalau orang sengsara tinggal dalam hadiratnya, suka hadiratnya, menyembah Tuhan, berdoa, maka orang yang sengsara tambah bersukaria. Wow. Kenapa? Bersukarianya bukan di dalam dunia, tetapi di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kesukaan adalah kekuatan daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan bagi setiap kita. Semakin ada persoalan, semakin ada pergumulan, semakin kita bersukacita. Semakin kita mengalami kesengsaraan. Kalau orang-orang dunia sudah menyerah, sudah saudaraku tumbang. Tetapi orang-orang yang tetap bertahan dalam hadirat Tuhan akan mengalami sukaria. Semakin ada tekanan, semakin dia berkata, Tuhan terima kasih, aku semakin kuat, aku semakin sukacita, aku semakin tertawa. Kenapa? Sudah persoalan itu dia tertawakan. Karena ada kekuatan ilahi, ada berkat-berkat surga yang menyertai dia. Hadiratnya memampukan dia keluar sebagai orang-orang yang hebat. Kenapa? Lihat ayat ini tadi dikatakan bahwa orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria dalam Tuhan. Dan perhatikan kalimat berikutnya, orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Wow, orang-orang yang miskin katanya akan bersorak-sorai. Bayangkan, harusnya kan orang miskin menderita, saudara, mengeluh, mengasihani diri, berkata, kok hidup saya malang, sial. Harusnya mungkin begitu. Tetapi di sini tidak. Janji Tuhan, orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang mungkin saudara berpikir bagaimana hari ini, saudara, mereka tidak akan pernah
menangis, mereka tidak akan pernah sedih, mereka tidak akan pernah, saudara, menjadi orang-orang yang tertinggal, terkebelakang. Tidak, tetapi Alkitab bilang menjadi orang-orang yang bersorak-sorai. Wah, luar biasa. Setiap hari mereka akan seperti orang yang bergirang, orang yang bersuka cita. Kan hadirat Tuhanlah yang menyelesaikan semua masalah. Seperti tema yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi, saudaraku yang kekasih, mari apapun pergumulan kita hari ini, datang pada Tuhan dan tinggal dalam hadiratnya. Saya percaya hadiratnya membuat engkau kuat dan orang-orang yang diberkati. Yang kedua, perhatikan saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tadi Alkitab berkata kita akan mengalami sesuatu, yaitu selalu ada solusinya. Perhatikan di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-20, saya bacakan lagi ayat ini. Hikmat berseru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di lapangan-lapangan. Kata lapangan-lapangan itu bicara tentang sesuatu yang di luar, sesuatu yang di persimpangan, saudara. Sesuatu yang saudara besar sekali, yang seolah-olah kita berpikir bagaimana saya bisa menghadapi persoalan di luar dan lain sebagainya. Bagaimana saya kuat sepanjang hari ini, bagaimana saya mampu sepanjang hari ini. Tetapi Alkitab bilang ketika hadiratnya menjawab semua, maka selalu akan ada solusi, saudara. Lapangan-lapangan itu bukan sesuatu yang menekan, membuat saudara frustasi, stres, saudara. Walaupun lebar, rasanya gimana, jalan keluarnya dari mana? Dengar baik-baik, ketika kita selalu cinta hadirat Tuhan, saudara, akan selalu ada solusi daripada Tuhan. Mari kita perhatikan ada satu firman Tuhan di dalam Yesaya kembali, Yesaya pasal yang ke-30. Kita perhatikan firman ini, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Perhatikan saudara, selalu ada solusi. Yang kedua, perhatikan bahwa ketika hadiratnya menjawab semua masalah, apapun keadaanmu saudara, selalu akan ada solusi. Lihat kebenaran firman Tuhan ini. Maka terang bulan purnama seperti terang terik matahari. Ada peningkatan saudara, ada satu perubahan yang jauh lebih dahsyat di dalam Tuhan. Kalau dalam dunia mungkin ada sesuatu yang makin redup, makin menurun, karena dunia tidak punya jalan keluar. Tapi kalau engkau cinta Tuhan, tinggal dalam hadirat dan berkata, Tuhan, aku mau menyembah Engkau, aku mau terus menyembah dan berdoa. Saya percaya saudara, doamu, penyembahanmu, hadirat Tuhan yang engkau tinggal di situ, itu akan membuat jaminan, menjadikan engkau orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena saudara, terang bulan purnama akan bertambah, akhirnya ada pertambahan, ada progres, ada kemajuan saudara. Seperti janji Tuhan bahwa orang-orang benar dalam Tuhan, dia bukannya ekor, tapi dia adalah kepala. Dia bukannya semakin turun, tetapi dia semakin naik. Kenapa? Karena Tuhan bilang terang bulan purnama akan lebih terang seperti terik matahari. Bahkan terik matahari, perhatikan kalimat berikutnya, itu akan seperti terang 7 hari. Wow. Tidak ada padam, tidak ada siang, tidak ada gelap saudara. Terang benderang. Keadaanmu saudara semakin melihat kemenangan, semakin melihat kemuliaan Tuhan, semakin melihat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena hadiratnya tidak pernah mengecewakan kita. Maka hari ini percayalah saudara dan saya, cintai Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau tinggal dalam hadirat-Mu, aku mau cinta Engkau, aku mau menyembah Engkau. Diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang selalu menghargai hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhanlah menjawab setiap persoalan Bapak Ibu, dan kita diberkati Tuhan semua. Amin.